Shalom sahabat Growing Together dimanapun Anda berada. Mari kembali kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini untuk memulai hari bersama dengan Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali hari ini kami kembali bisa bernafas dan bisa memulai hari di dalam Engkau, dan kami ingin membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kami, memberikan kami pencerahan yang menguatkan kami dan mengajar kami supaya kami semakin benar dan semakin melakukan seperti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami dan seturut kehendak-Mu. Engkau berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sahabat dimanapun Anda berada, saya sangat diberkati satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang pertama, dan seterusnya saya akan membacakannya kepada kita semua. Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat pertama, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayatnya yang ke-8 dan ke-9 dan ke-10 kita akan bahas minggu berikutnya. Nah, sahabat Growing Together, kita sudah membaca, dan kalau kita hanya baca sekilas saja, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di ayat ini, karena ini adalah sesuatu ungkapan Paulus atau penjelasan Paulus tentang penglihatan yang pernah ia dapatkan, dan dia tidak terlalu menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Bahkan dia memakai frasa, dia menceritakan seperti ada orang lain yang melihat penglihatan ini atau mendapatkan penglihatan ini. Tetapi setelah saya renungkan dengan baik, saya mendapatkan sesuatu yang sangat membangun iman saya, yang sangat meneguhkan saya, dan semakin bangga dengan hamba-hamba Tuhan seperti Paulus yang dipakai oleh Tuhan, yang bisa mengerti betapa dalamnya kasih karunia dan anugerah Tuhan, dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka. Nah, hari ini yang saya bagikan kepada kita adalah bagaimana sikap kita menceritakan kebaikan dan kasih Tuhan yang pernah kita alami. Sikap seperti apa yang kita pelajari dari kehidupan Paulus ketika dia berbicara dan menyampaikan kesaksiannya lewat ayat yang kita baca tadi. Nah, biasanya sahabat-sahabat Growing Together, biasanya di zaman ini kalau ada seseorang yang mendapatkan mujizat, baik itu kesembuhan maupun mujizat yang lainnya, ataupun kebaikan-kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang lainnya. Dan waktu mereka bersaksi, mereka bersaksi di dalam komunitas, di persekutuan maupun di atas mimbar, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga yang melakukan ini adalah hamba Tuhan. Ini saya sering sekali mendengarkan kesaksian-kesaksian yang berapi-api di atas mimbar, bahwa pertolongan Tuhan itu atas hidup mereka luar biasa. Mungkin mereka sudah berdoa dan doa mereka dijawab oleh Tuhan.
Dan pada akhirnya tanpa disadari sebenarnya poin dari apa yang disampaikan itu akhirnya kembali kepada diri sendiri seperti menyampaikan bahwa ini loh pengalaman hidup saya, ini loh seperti pencapaian rohani saya atas hasil doa-doa saya, atas hasil pergumulan saya. Tetapi luar biasanya Paulus menyampaikan di dalam satu perikop ini, sebenarnya dia menyampaikan secara terpaksa kesaksiannya ini ketika dia mendapatkan penglihatan seperti diangkat ke surga. Tingkat 3 surga dalam konteks ini, dalam perikop ini. Karena apa? Karena ini untuk menjelaskan kepada orang-orang yang mengkhawatirkan dan yang memojokkan Paulus bahwa kerasulannya adalah kebohongan maupun kerohaniannya adalah kebohongan. Mereka menyerang Paulus, mereka berkata-kata lain tentang Paulus. Sehingga Paulus ingin menyampaikan bahwa dia pernah mendapatkan penglihatan yang seperti ini. Tetapi lihat baik-baik, di saat seperti ini pun, di saat seperti ini, Paulus bisa menjelaskan dengan kerendahan hatiannya. Dia sangat-sangat rendah hati ketika menyampaikan kesaksiannya ini. Bukan seperti yang terjadi hari-hari ini ketika seseorang mendapatkan penglihatan, ketika seseorang mendapatkan berkat atau keluar dari permasalahan dan langsung bersemangat menyaksikan, pada akhirnya lupa diri dan sangat-sangat tipis antara menyaksikan Tuhan atau menyaksikan pribadi mereka masing-masing. Kenapa saya berkata demikian? Ketika Paulus menjelaskan bagaimana penyataan atau penglihatan yang dia dapat dari Tuhan, dia memakai frasa atau kalimat-kalimat yang tidak menunjukkan kepada dirinya. Bahkan dia memakai kata, ada seseorang yang saya kenal. Ini membuktikan sekali bahwa dia tidak sedang meninggikan diri di dalam hal ini. Bahkan dia memakai frasa 14 tahun yang lalu, aku kenal seseorang. Kalau sekarang yang terjadi adalah baik itu hamba Tuhan maupun jemaat yang sedang mendapatkan berkat, mendapatkan jalan keluar atau mujizat, langsung mungkin aku mendapatkan penglihatan, aku seperti ini. Saya sudah pernah naik ke surga, bahkan aku pernah turun ke neraka. Demikian kesaksian-kesaksian yang saya sering dengarkan, bahkan bertebaran di Facebook, di dalam YouTube. Dan akhirnya kesaksian-kesaksian seperti ini menunjukkan kepada diri mereka masing-masing. Bukan lagi Tuhan yang ditinggikan di sana, tapi seakan-akan meninggikan diri sendiri, atau pengalaman mereka ini sepertinya adalah karena usaha, pergumulan, doa. Nah, sahabat Growing Together, Paulus mengingatkan kita, firman ini mengingatkan kita. Di dalam 2 Korintus 12 ini, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang saya baca tadi, ayat yang ke-7, mengingatkan kita. Paulus memberikan contoh kepada kita. Sekalipun mungkin engkau dibawa ke surga, engkau bertemu Tuhan secara langsung, tetapi ketika engkau menyampaikan sesuatu kesaksian tentang Dia, bukan lagi yang disampaikan adalah empirismu sendiri atau pengalamanmu itu, karena usahamu, karena kemampuanmu, mungkin karena engkau berdoa, bukan di situ. Tetapi sampaikanlah bahwa pribadi yang membuat ini semua adalah Kristus. Tinggikanlah Kristus di sana. Jangan ambil kemuliaannya yang telah memberikan terobosan, yang telah memberikan mujizat, yang telah memberikan pertolongan, yang telah memberikan jalan keluar. Karena sekarang ini banyak kesaksian sangat-sangat tipis, artinya dengan kesaksian ataupun sedang membanggakan diri atau show off di atas mimbar atau di depan sesama. Ini sangat hati-hati. Karena setiap kesaksian kita yang kita tinggikan di sana, yang kita beritakan di sana adalah bukan sayanya, bukan akunya mendapatkannya. Bukan aku yang telah mendapatkannya, tetapi Dialah yang telah mendapatkan aku. Dialah yang telah mendapatkan aku, seorang yang berdosa, dan Dia menolongku. Namanya Kristus. Begitu luar biasa pemahaman Paulus tentang kasih anugerah Tuhan.
Sehingga di saat-saat seperti ini pun dia ingin menjelaskan siapa dirinya kepada orang lain. Tetapi dia pakai frasa, dia memakai frasa seperti itu tadi. Aku kenal seseorang yang lain. Dan aku tidak tahu apakah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Hanya Tuhan yang tahu. Wow, ini luar biasa. Adakah engkau hari-hari ini sedang mengalami kebaikan dan pertolongan Tuhan? Dan di sana engkau menyaksikan Tuhan Yesus satu-satunya yang engkau saksikan di sana. Engkau ceritakan, engkau beritakan di sana. Tidak ada yang lain yang kita beritakan di dalam setiap kesaksian kita. Bukan diri kita lagi. Saya jujur, firman ini sangat mengajar saya, memberikan saya pencerahan. Saya dulu juga pernah melakukan hal-hal seperti ini. Saya dulu sempat bergairah, berkobar-kobar menyampaikan kesaksian saya bagaimana saya ditolong Tuhan. Dan pada akhirnya ada seseorang, ada saudara saya menegur saya. Lady, hati-hati ketika engkau sedang bercerita. Karena sangat-sangat tipis. Artinya ketika engkau sedang menyaksikan kasih Tuhan atau engkau sedang menyaksikan dirimu sendiri. Itu bahaya sekali. Jangan-jangan waktu engkau menyaksikan kesaksianmu itu engkau sedang meninggikan diri di sana. Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 12 ini mengajar kita bagaimana kita tetap rendah hati. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan waktu kita bersaksi. Dan satu-satunya cara untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan waktu kita bersaksi, kita tidak menceritakan yang lain. Kita hanya mau menceritakan bagaimana anugerah Tuhan yang telah menolong kita. Bagaimana Kristus itu yang telah menolong kita. Luar biasa bukan? Injil mengubahkan hidup kita. Ceritakanlah kesaksian tentang Dia, bukan tentang Anda. Ceritakanlah anugerah, bukan karena hanya telah menerimanya. Tetapi ceritakanlah bagaimana cara anugerah itu diberikan. Yaitu dengan tetesan darahnya, dengan kasih setianya, dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Itu segala apa yang baik dari Dia berikan kepada kita. Ceritakanlah itu. Semoga 1 minggu ke depan ini kita menceritakan hal yang dari Dia, tentang Dia, bukan tentang kita. Karena cerita hidup kita sebenarnya adalah ceritanya Dia. Dia yang membuat segala sesuatunya indah. Dia yang membuat cerita hidup kita, bukan kita lagi. Kalaupun kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan bahagia, bukankah Dia yang mengizinkan kita di sana dan Dia menyertai hidup kita. Let's grow together, serve together, be fruitful. God bless you all.